teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ellen Ivana Rode dari Prodi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah agama yang masuk di Indonesia, juga dampak intoleransi yang ada. Yang pertama, kita akan mendengar dari pendapat para ahli. Yang kesatu ada teori India atau teori Vaishya. Menurut para ahli seperti N.J. Krom dan G.P. Raufair, agama Hindu, Buddha, dan kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan India dan negara-negara sekitarnya. Proses ini dimulai sekitar abad ke-4 Masehi ketika pedagang India membawa budaya, agama, dan sistem kepercayaan mereka ke Nusantara. Agama Hindu-Buddha pertama kali masuk melalui jalur perdagangan dan pengaruh kerajaan-kerajaan India seperti Sriwijaya dan Majapahit. Untuk teori yang kedua, teori Arab. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli seperti Hamka dan Taufik Abdullah, yang berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab yang berinteraksi dengan masyarakat pesisir pada abad ke-13. Mereka membawa ajaran Islam secara damai melalui jalur perdagangan, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera dan Jawa. Untuk teori yang ketiga, ada teori Cina. Beberapa ahli seperti Choi Hino berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina yang membawa pengaruh agama Islam ke beberapa daerah di Indonesia, seperti di Malaka dan beberapa daerah lainnya. Untuk teori yang keempat ada teori pribumi. Teori ini mengemukakan bahwa agama-agama tersebut mungkin juga berkembang secara lokal melalui interaksi masyarakat Indonesia dengan ajaran-ajaran yang datang dari luar. Meskipun demikian, agama-agama tersebut diterima dan dipraktikkan dengan cara yang sudah disesuaikan dengan tradisional lokal. Dan sejarah agama di Indonesia sangat kaya dan beragam. Inilah awal mula munculnya agama di Indonesia dapat dilihat dalam konteks sejarah perkembangan budaya perdagangan dan interaksi antar bangsa sebelum kedatangan agama-agama besar dari luar. Masyarakat Indonesia menganut berbagai kepercayaan tradisional yang seringkali bersifat animisme dan dinamisme, yaitu mempercayai roh dan kekuatan alam. Namun, sejak abad ke-5 hingga ke-15 Masehi, Indonesia mulai menerima pengaruh agama luar melalui jalur perdagangan, terutama dari India, Arab, dan Cina. Beberapa agama yang masuk dan berkembang di Indonesia antara lain ada yang pertama, Hindu-Buddha. Agama ini mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi, terutama melalui perdagangan dan pemimpin kerajaan India. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam penyebaran Hindu dan Buddha di Indonesia. Kedua agama ini mempengaruhi kebudayaan, seni, arsitektur, dan sistem pemerintah di banyak daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Untuk yang kedua ada agama Islam. Islam ini mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Penyebaran Islam lebih cepat di wilayah pesisir dan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat atau India dan Timur Tengah. Penyebaran Islam di Indonesia seringkali terjadi melalui saluran perdagangan dan banyak kerajaan-kerajaan lokal yang akhirnya mengadopsi agama Islam sebagai agama negara. Untuk yang ketiga ada Kristen. Agama Kristen khususnya Katolik dan Protestan mulai memasuki Indonesia pada abad ke-16 dengan kedatangan penjajah Portugis dan Belanda. Meskipun awalnya penyebaran Kristen terbatas pada daerah-daerah tertentu seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku, pengaruh agama Kristen semakin meluas seiring dengan kolonialisasi Eropa di Indonesia. Proses masuknya agama-agama ini tidak hanya mengubah aspek spiritual masyarakat, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Jadi, asal mula munculnya agama di Indonesia merupakan hasil dari proses interaksi antara budaya lokal dan pengaruh luar yang dibawa melalui perdagangan, perjalanan, dan penjajahan sepanjang sejarah. Dan perkembangan agama di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, di mana masyarakat Indonesia sekarang menganut berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan kebijakan negara yang meminjam kebebasan beragama bagi warganya. Ada pula ringkasan tentang sejarah perkembangan agama di Indonesia. Yang pertama, ada agama Prabuddha dan animisme. Sebelum kedatangan agama-agama besar, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan lokal yang bersifat animisme dan dinamisme, menghormati roh leluhur dan kekuatan alam. Yang kedua, ada Hindu-Buddha. Agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi melalui perdagangan dan pengaruh kerajaan besar yang seperti Sriwijaya dan Majapahit tadi.
Pembangunan candi dan naskah-naskah keagamaan mencerminkan pengaruh ini. Untuk yang ketiga ada Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, terutama melalui pedagang Arab dan Gujarat. Seiring waktu, Islam menjadi agama mayoritas, dengan kerajaan seperti Demak dan Mataram memainkan peran penting dalam penyebarannya. Yang keempat ada Kristen. Kristen diperkenalkan oleh penjajah Eropa, terutama Portugis dan Belanda pada abad ke-16. Meskipun pengaruhnya awalnya terbatas, Kristen berkembang di berbagai daerah, khususnya di bagian timur Indonesia. Yang kelima ada agama dan kepercayaan lokal. Banyak masyarakat masih mempertahankan elemen-elemen tradisional meski menganut agama besar. Sinkretisme antara agama resmi dan kepercayaan lokal sering terjadi. Yang keenam ada era modern. Di era kemerdekaan, Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, lalu Konghucu. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip toleransi, memiliki sistem hukum yang mendukung kebebasan beragama meskipun tantangan seperti intoleransi dan konflik antar agama masih ada di beberapa daerah. Untuk dampak intoleransi, lalu apa saja dampak dari intoleransi beragama yang ada di Indonesia? Timbulnya konflik antar agama. Untuk yang pertama ada pada masa Orde Baru. Soeharto mengeluarkan perundang-undangan yang oleh beberapa kalangan dirasa sebagai anti Tionghoa. Presiden Soeharto mencoba membatasi apapun yang berhubungan dengan budaya Tionghoa, mencakup nama dan agama. Di antara tahun 1966 dan tahun 1998, Soeharto berikhtiar untuk deislamisasi pemerintah dengan memberikan proporsi lebih besar terhadap orang-orang Kristen di dalam kabinet. Namun pada awal 1990-an, isu islamisasi yang muncul dan militer terbelah menjadi 2 kelompok, nasional dan Islam. Yang terakhir dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto mendukung islamisasi, sementara Jenderal Wiranto mendukung negara sekuler. Semasa era Soeharto, program transmigrasi di Indonesia dilanjutkan setelah diaktifkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Maksud program ini adalah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke daerah yang lebih sedikit penduduknya, seperti Ambon, Kepulauan Sunda, dan Papua. Kebijakan ini mendapat banyak kritik, dianggap sebagai kolonisasi oleh orang-orang Jawa dan Madura, yang membawa agama Islam ke daerah non-Muslim. Penduduk di wilayah barat Indonesia kebanyakan adalah orang Islam, dengan Kristen merupakan minoritas kecil. Sedangkan daerah timur populasi Kristen adalah sama atau bahkan lebih besar dibanding populasi orang Islam. Terjadinya konflik antar agama dan ras di wilayah timur Indonesia seperti kasus kerusuhan Kepulauan Maluku dan kerusuhan Poso. Pada tahun 2007 sampai 2012 ada serangan dari kaum Sunni terhadap masjid dan rumah-rumah Syiah dan Ahmadiyah. Untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, pada tahun 2011 khususnya didirikan Majelis Sunni dan Syiah atau MUHSIN. Pemerintah telah berniat untuk mengurangi konflik atau ketegangan tersebut dengan pengusulan kerjasama antar agama. Kementerian Luar Negeri bersama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang dipegang oleh Sarjana Islam Internasional, memperkenalkan ajaran Islam moderat yang mana dipercaya akan mengurangi ketegangan tersebut. Pada 6 Desember 2004 dibuka konferensi antar agama yang bertema Dialog Kooperasi Antar Agama, Masyarakat yang Membangun dan Keselarasan. Negara-negara yang hadir di dalam konferensi itu ialah negara-negara anggota ASEAN, Australia, Timor Timur, Selandia Baru, dan Papua Nugini, yang dimaksudkan untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama antar kelompok agama berbeda di dalam meminimalkan konflik antar agama di Indonesia. Jadi itulah sejarah dari masuknya agama di Indonesia dan dampak dari intoleransi yang ada. Sekian dari saya, Eleni Vanarode dari Prodi Akuntansi. Terima kasih.